mimpin tanpa merasa orang yang dipimpin itu kita pimpin gitu. Iya caranya itu. Ya gitu aja sih. Kita memimpin tapi nggak perlu orang merasa kita pimpin gitu kan. Aku sih nggak punya apa namanya acuan tersendiri. Cuman kalau saya seneng aja nulis tentang mindful leadership. Ya keren-kerenan biar orang pikir itu wah ini ilmu asing dari mana gitu. Padahal nggak ada ilmu asingnya itu. Itu aku kalau soal leadership dari dulu ya mungkin ikut trainingnya Maxwell lah, ikut trainingnya Ken Blanchard ya, terus Collins lah ya, banyak sekali lah ya dari yang apa namanya level 5 leadership segala macam, good to great lah segala macam gitu ya. Tapi saya nggak ngerti ya, saya sih menikmati aja bahwa orang bisa membagi-bagi leadership itu bahwa Anda di tataran level 1, level 2, level 3, sampai level 5 gitu yang katanya kalau level 5 itu spiritual leadership dan sebagainya gitu. Aku nggak lihat, seneng aja bahwa itu ilmu-ilmu berkembang, ada yang namanya servant leadership segala, semuanya dinikmati. Cuman saya senangnya adalah begini, karena mungkin dari dulu ya hidupnya itu udah memang senangnya itu bergaul dengan masyarakat umum gitu. Saya nggak cocok tuh model leadership yang pakai power yang nunjukin apa namanya kita itu powernya, dengan power kita ngedrive orang itu nggak terlalu cocok. Karena buat saya apa ya keterpaksaan orang menjalankan itu ya toh. Nah, terus saya belajar soal yang mindful leadership itu, memimpin dengan eling itu. Buat saya leadership itu sebenarnya itu kayak it's about how you handle yourself and how you handle others gitu ya. Kalau mindful leadership itu datangnya sebenarnya adalah dari leadership zaman kuno di Indonesia itu, yang orang basicnya itu adalah eling itu. Kalau orang eling itu menurut saya itu leadership paling ampuh. Orang kalau terus eling itu nggak pernah jumawa, nggak pernah bisa mengendalikan dirinya. Jadi ibaratnya kalau orang eling itu jadi pemimpin yang eling, kalau menurut saya loh ya, di dalam dirinya itu ada gas, ada rem. Dia tahu banget kapan ngegas, tahu kapan ngerem. Jadi tahu kapan dia harus melakukan apa namanya nge-push, kapan dia harus juga mengendalikan ini. Nah, dan itu menurut saya bedanya dengan yang spiritual apa namanya leadership model-model yang dari luar, itu adalah karena di dalam negara, di Indonesia sendiri, di luar dari kalian kenal puasanya Ramadan, puasa Ramadan gitu ya. Agama lain juga punya puasa, bahkan di Indonesia sendiri praktek-praktek kalau dalam bahasa dulunya namanya laku gitu ya, itu dilakukan oleh bangsa kita gitu ya. Ada macam-macam, ada yang namanya Senin Kemis, ada yang namanya melek wengi, ada namanya apa segala macam itu sebenarnya adalah training yourself, training mindfulness, training kewarasan, training keelingan gitu. Sebenarnya buat saya kan gitu ya. Ya kalau apalagi kalau yang dari kecil di apa namanya dinyanyiin sama simboknya dengan dandang gulo, mocopatan dan sebagainya, itu kan banyak filsafat-filsafat yang sebenarnya adiluhung gitu. Nah sebenarnya itu loh warisan utamanya kalau kita bilang leadershipnya ala Indonesia itu. Orang nggak mungkin korupsi kalau dia itu dari dulu itu lakunya dijaga gitu. Bayangkan, misalnya kayak saya makan daging aja saya jaga, saya kalau bisa terpaksa enggak karena ini kan itu. Wah Bapak bisa jadi suci, enggak, itu sebenarnya latihan untuk ngerem diri kita. Kalau kamu mampu dalam setiap saat hidupmu itu ngerem ya, ada yang enak pun kamu nggak mau ambil karena bukan hakmu gitu ya, dari makan aja loh, itu akan implikasinya kemana-mana. Jadi saya bilang ya, kalau pemimpin-pemimpin kita itu mau benar, ya memang harus balik lagi ke basicnya ajaran leluhur kita tentang leadership tadi itu. Kenapa kok dulu itu ya ada orang yang namanya puasanya sampai ngerowot namanya, itu nggak makan yang lain kecuali akar-akaran umbi segala macam. Wah supaya sakti? Enggak. Supaya dia mampu menahan diri. Supaya dia mampu mau marah pun dia tahu, oh saya tidak tempatnya marah sekarang ini karena gini. Jadi beda banget dengan leader-leader yang karena power dia boleh marah, ya dia marah dimanapun kan gitu toh.
Dan dia nggak mau tahu juga, ya saya atasanmu, ya saya mau marah seenakku, boleh dong, kira-kira kan gitu ya. Tapi ketika Anda masuk ke mindful leadership, Anda memimpin dengan eling, ya saya yakin namanya eling itu apa sih? Melihat segala sesuatu itu objektif sebenarnya. Kita banyak sekali di masyarakat kita ketemu apa ya, orang seneng KKN, orang seneng ini, pokoknya apapun itulah. Karena nggak objektif lagi jadi pemimpin sebenarnya. Nah, pemimpin yang nggak objektif itu saya simple analoginya adalah saya masih bisa lihat logo ini kalau ada jarak. Tapi kalau saya udah nggak objektif, itu udah seakan-akan misalnya aku benci sama kamu atau suka sama kamu, itu udah nggak logis lagi semua, sudah nggak objektif lagi, udah subjektif semua. Sama seperti kita mau ngelihat logo ini tapi tempelin depan muka kita gitu. Gimana caranya kita bisa melihat dengan jelas segala sesuatu kalau kemelekatan kita terhadap objek tadi itu begitu merekat. Jadi memimpin dengan eling itu betul-betul ngelatih diri kita itu melihat apapun itu transparan dan objektif. Enggak melibatkan subjektivitas kita yang berlebihan. Sebab selalu terjadi, kalau kamu benci dengan orang, kamu pasti akan, apapun yang dia kerjakan pasti salah. Kalau kamu suka dengan seseorang, apapun yang dia kerjakan pasti benar. Padahal dua-duanya itu enggak objektif sama sekali. Dan itu sering terjadi, mau di kantor kayak di mana kayak. Coba bayangkan, coba kamu kalau lagi diomelin sama salah satu atasanmu atau apa. Dosa-dosa masa lalu dijentrek kayak semua kan di depan meja gitu kan. Ya itu tadi, kalau udah salah, udah benci ya semua keluar kan kira-kira gitu. Sama juga kalau udah suka gitu. Kan kalau bahasa zaman dulu itu apa namanya, kalau cinta sudah itu melekat, tai kucing juga rasanya coklat gitu kan. Kan kira-kira gitu. Jadi that is about leadership sih. Prinsip-prinsip leadership itu adalah jangan sampai kita selalu disabotase, karena otak kita ini kan ada yang namanya reptilian brain, ada yang namanya limbic, ada yang namanya neocortex. Sering yang reptilian brain sudah pasti, yang refleks itu ya, yang binatang juga punya, kita juga punya gitu kan. Kalau limbic itu yang dasarnya dari memori yang kita simpen. Jadi kalau kamu sering kan itu kita simpen karena kita melihat dari panca indera kan. Panca indera kita itu nyimpen loh, ada dari sisi smell-nya atau bau-bauan, ada yang dari yang kita dengar, kenapa kita senang musik begini, kita senang itu dari yang kita lihat dan seluruh yang kita sentuh dan sebagainya, itu panca indera, itu simpen di memori kita. Nah, sering kalau kita nggak eling, yang mensabotase kita itu adalah reptilian brain sama limbic brain. Ya, baru aja ketemu sama ini pasti orang Batak, pasti orang ini ngomongnya kasar, ini pasti orang ini, itu kayak udah apa ya, karena kita ngaksesnya itu ya memori itu yang limbic sama yang sama yang reptilian brain tadi, itu semua serba refleks. Nah, kenapa bisa begitu ya, karena nggak punya stopping power di dalam diri kita kan. Yang aku ngomong kalau kita itu bawa mobil itu ya harus bawa remnya juga, jangan cuma gasnya doang gitu kan. Once kamu selama hidup kamu tidak bisa mengendalikan diri, itu seakan-akan kamu tidak membawa sama sekali rem di dalam dirimu kan gitu. Kalau nggak bisa membawa rem, maka yang diakses itu adalah selalu reptilian brain sama limbic brain. Memori, pokoknya judgment aja, pluk. Pernah nggak ngelihat bahwa atasan baru aja bawahannya itu datang mau ngomong 2 patah kata aja langsung disemprot, langsung seakan-akan dia sudah tahu semua apa yang mau dia lakukan. Itu ya karena dia selalu menggunakan itu. Dan orang yang punya multiple intelligence adalah orang-orang yang menyelesaikan masalahnya dengan neocortex brain, tidak dengan limbic brain atau reptilian brain. Karena di neocortex namanya juga CPU. CPU itu kan berarti prosesor utama toh. Kalau itu nggak pernah dipakai, berarti Anda punya solusi terhadap apapun itu ngandalinnya cuma masa lalu sama reptilian brain toh. Refleks tok sama ngandali masa lalu tok. Kamu nggak belajar new thing, karena belajar new thing-nya itu semuanya kan ada di neocortex gitu ya. Dan kita nggak punya stopping power untuk ngidupin neocortex-nya itu. Itu yang saya bilang, kalau orang eling, dia punya jeda untuk mengakses
kemampuan yang dia miliki di neokorteks tadi, sehingga solusi terhadap satu masalah nggak selalu mengalami pengalaman masa lalu yang belum tentu benar semua gitu, atau nggak melalui refleks yang berupa tamparan atau marah gitu, nggak kayak gitu, karena kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan multiple intelligence yang ada di dalam kepala kita, yang ada di neokorteks, yang kalau kita baca lebih banyak itu kan otak kanan, otak kiri, ada yang bagi seperti itu, ada yang bicara whole brain dan sebagainya, yang di dalamnya tergantung multiple intelligence. Kalian boleh ngomong modelnya Gardner, mau modelnya Daniel Goleman, itu boleh dibedah. Bahkan sampai sekarang pun mungkin udah lebih, Gardner sendiri mungkin udah lebih dari 7, udah lebih dari 9, belum lagi ditambah-tambah yang lainnya, mungkin sudah belasan multiple intelligence yang udah ditemukan manusia dan bisa diukur. Nah, ini semua ada di mana sih? Ya adanya di neokorteks. Jadi ini bicara bahasa saintifiknya loh ya. Kalau ngomong yang mau ngomong bicara bahasa spiritualnya nanti tak tembangke dandang gula, bingung kamu nanti. Kira-kira gitu ya. Terus Pak Budiman orang mana? Orang Medan, kan bingung. Saya selalu percaya bahwa perusahaan yang akan panjang itu selalu dibentuk dengan culture. Dan culture-nya itu harus tercermin dari atmosfernya. Dan itu tidak bisa pandang bulu, bahwa hanya karyawan bawahan yang disuruh untuk mengikuti culture terus atasannya enggak gitu ya, enggak bisa. Tapi langgeng tidaknya perusahaan, saya percaya itu selalu dibentuk dari budayanya. Nah, budaya yang apa sih? Budaya yang selalu balance antara kepentingan eksternal dengan internal. Istilah saya itu kalau gambarnya yin yang gitu ya, ada gas ada remnya itu, yang tadi saya sebutkan itu. Jadi perusahaan itu ya selalu mau maju, itu ya selalu ada inovasinya, ada kreativitasnya, ada operational excellence-nya, ada segala macam itu harus ada. Tapi in the meantime juga dia harus punya sisi perbaikan internalnya tadi, transformasi di internalnya tadi itu ya, yang berupa apa? Ya menghargai kinerja orang dengan menghargai kinerja, menghargai attitude orang di dalam bekerja dan sebagainya kan. Banyak perusahaan yang larinya kenceng tapi bawahnya fraud semua. Karena apa? Di gaspol ya buang duit, nanti ngomongnya kayak startup juga kan gitu ya. Wah pokoknya asal growth, buang duit gimana pun terserah. Pokoknya asal for the sake of growth saya lakukan apapun. Nah saya nggak mau. Saya bilang itu bagian yang remnya. Jadi gas boleh, tapi selalu harus dibalance dengan remnya tadi itu, bahwa kita punya mekanisme kontrol di dalamnya yang menjamin bahwa walaupun kita growth-nya bagus, tetap kultur di dalamnya itu membuat kita ini orang-orang yang kalau saya bilang sih mulia gitu ya. Orang yang mulia tadi, mulia itu ya berarti Anda bisa growth tapi Anda punya wisdom, punya noble wisdom di diri kamu yang menghalangi kamu untuk menghalalkan segala cara. Dan itu terjadi hampir boleh dibilang di semua industri. Anda kalau sampai lihat goreng-gorengan saham segala macam kan begitu juga. Apa sih? Ya for the sake of growth, tapi dia sudah menafikan persoalan-persoalan moral dan sebagainya kan. Jadi kalau dalam perusahaan menurut saya kultur itu selalu harus yang paling menang. Dan saya lihat perusahaan dengan kultur yang baik itu yang langgeng. Jadi masih bisa tetap survive di tengah-tengah badai manapun karena kulturnya baik. Dan kuncinya bisa kita lihat adalah gini, kalau perusahaan yang punya kultur yang baik, kadang-kadang orang yang kerja di dalamnya itu growth-nya tetap, tapi dia enggan untuk ninggalin perusahaan itu karena merasa bahwa ini passion-nya dia dapat, tapi dia juga bisa tetap menjaga moral dan etiknya itu. Kadang-kadang ya dia bisa pindah ke tempat lain dengan gaji yang lebih baik, tapi di sana office politiknya, cakar-cakarannya kan banyak sekali gitu ya. So aku bilang tetap kultur itu number one dan selalu balance tadi itu ya.